Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat para guru besar, dokter, para pembicara, Ketua ID Cabang Surabaya, dan moderator. Pada siang hari ini, kita ada acara yang baru untuk ID Cabang Surabaya, bertema TAS, tanya apa saja. TAS yang pertama kali ini kita akan membahas tentang vaksin COVID-19 pada lansia. Puji syukur kehadirat Allah, kita masih bisa diberi kesehatan. Pada siang hari ini kita masih bisa mengikuti acara webinar ini. Sebelum kita mulai acara yang akan dimoderatori oleh Dr. Purnomo Budi, spesialis penyakit dalam, pertama-tama kita ikuti dulu opening speech dari Ketua ID Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah karena kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan semangat dan kesempatan mengikuti acara webinar. Yang terhormat moderator, guru saya, Dr. Purnomo Budi, terima kasih kesempatannya. Kemudian juga guru saya, Dr. Gatot Sugiarto dan Dr. Agus Subagio. Jadi ternyata COVID ini juga membawa hikmah. Pasti sebuah musibah membawa hikmah. Kalau sebelum COVID dulu, mungkin para senior dan sejawat semua bisa menimba ilmu, mungkin mengikuti seminar, paling seminggu itu 3, paling 3. Kalau ini seminggu bisa 21 artinya sehari 3, kadang-kadang kita lupa, daftar terus lupa gitu. Kadang-kadang begitu, itu terjadi pada saya. Jadi sebenarnya hikmah COVID, kalau nggak ada COVID nggak ada, kita nggak bisa seperti ini. Nah, pada kali ini acaranya itu agak baru karena tanya apa saja, tanpa presentasi. Ini kenapa demikian? Karena beliau sudah sangat pakar di bidangnya dan sejawat semua juga sudah banyak membaca dari segala sumber. Nah, ini kesempatan bertanya apa saja yang akan dipandu oleh Dr. Purnomo Budi. Jadi dengan tanya jawab itu kita dapat belajar banyak, kita dapat menambah wawasan kita seluas-luasnya. Saya tidak panjang lebar, atas nama ID Surabaya, kalau ada kesalahan di sana-sini, saya mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Sebelum kami lanjutkan, sebelum kami serahkan ke moderator, Dr. Purnomo Budi, pada siang hari ini, jadi yang akan sebenarnya bukan menyajikan suatu presentasi ya, jadi peserta nanti bisa secara aktif, bisa bertanya lewat kolom Q&A, nanti akan kami bacakan, mungkin saya akan bertindak sebagai gatekeeper juga untuk moderator, Dr. Purnomo Budi. Jadi nanti Dr. Gatot Sugiarto, spesialis penyakit dalam, KAI Finasim, beliau juga selaku Ketua Satgas Imunisasi Dewasa, PABDI Cabang Jawa Timur, beliau juga tim advokasi pelaksanaan vaksin PBID, beliau di KIPI-nya. Kemudian narasumber kedua adalah Dr. Agus Subagio, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, FIHA, FASCC, beliau adalah konsultan jantung pembuluh darah FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo. Baik, acara kami serahkan ke moderator, Dr. Purnomo Budi, spesialis penyakit dalam. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Yusuf, SPOG K, dan terima kasih Dr. Brahmana Askandar, SPOG K. Hari ini kita memang berbahagia sekali, narasumber sudah siap, Dr. Gatot Sugiarto, SPPD KAI, yang sudah kita kenal, dan sudah sering memberikan mengenai vaksin ini, khususnya vaksin COVID-19. Tadi sudah dikenakan secara garis besar, beliau adalah konsultan senior alergi imunologi. Pada ranah COVID ini beliau jabatannya banyak, antara lain adalah advokasi PBID. Narasumber kedua tadi sudah diperkenalkan, Dr. Agus Subagio, spesialis jantung konsultan, beliau senior, dulu pernah kepala departemen, sangat senior saya rasa, akan banyak
pertanyaan untuk jantung dan saya yakin bisa dijawab semua. Sejawat sekalian yang hadir sebetulnya sudah banyak pertanyaan yang disampaikan via email. Kemudian di forward ke saya dan mungkin sebagai pembuka Dr. Gatot bisa menerangkan sedikit beda lansia dan tidak lansia dari sisi imunologi ini apa sebelum kita menginjak hal-hal lain. Kenapa kok dikhususkan? Silakan Dr. Gatot. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ID cabang Surabaya, kepada Dr. Brahmana Sandar sebagai ketuanya yang memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sejawat lainnya yang mungkin dalam kesempatan webinar mungkin karena masih banyak waktu untuk presentasi, jadi akhirnya waktu untuk tanya jawabnya kurang, sehingga saya kira mungkin ini bukan yang terakhir, mungkin akan ada banyak pertanyaan berikutnya dengan berjalannya waktu. Matur nuwun juga kepada guru saya ini, Dr. Purnomo Budi. Beliau adalah Kepala Departemen dan Kepala SMF Penyakit Dalam periode yang lalu. Beliau banyak sekali memberikan contoh-contoh yang saya juga patut ikuti, bagaimana berorganisasi dan sebagainya. Matur nuwun juga Dr. Agus Subagio yang bersedia untuk menemani saya di sini, karena kalau orang lansia dengan komorbid itu pasti yang dicanda-canda ya enggak penyakit dalam ya jantung gitu ya. Oke, matur nuwun Pak Pur, pertanyaan pertamanya akan coba saya jawab. Jadi bedanya orang yang lansia dengan yang tidak dari sisi imunologi itu kita sudah banyak mengenal yang dikenal dengan istilah immunosenescence. Immunosenescence itu suatu terminologi yang menggambarkan bahwa karena berkurangnya fungsi imunologis pada orang dengan bertambahnya usia, antara lain perubahan pada kelenjar timus ya. Kita tahu sel-sel imun itu didewasakan di dua tempat, yaitu di sumsum tulang dan di kelenjar timus. Dan kelenjar timus itu sejak kita lahir secara berangsur-angsur dia mengalami involusi, sehingga pada umur sekitar 50-an sudah diganti semuanya dengan jaringan yang lemak, sehingga produksi sel T yang baru itu sudah sangat menurun di atas usia 50 tahun. Demikian juga pada sumsum tulang, itu ternyata sel-sel punca yang menjadi cikal bakal sel-sel imun itu mengalami pergeseran, sehingga bakal untuk limfosit T maupun limfosit B yang nanti akan menghasilkan antibodi itu juga terjadi penurunan. Jadi dengan proses menjadi tua, itu respon imun cenderung lebih lemah, dan respon terhadap vaksinasi juga lebih lemah. Dan itu menjelaskan kenapa kok orang-orang dengan usia lanjut lebih mudah mengalami infeksi, dan kalau infeksi susah diatasi dengan terapi yang standar biasanya, tidak seperti orang-orang yang usianya lebih muda yang lebih mudah ditangani dengan dibantu antibiotik dan sebagainya. Kalau orang-orang tua cenderung lebih lama penyembuhannya karena itu tadi faktor respon imun yang menurun. Dan respon imun juga nanti mengimbas pada waktu yang bersangkutan mendapatkan vaksin itu biasanya serokonversinya lebih rendah. Rata-rata kalau misalnya orang dewasa muda itu antara 80%, 85%, mungkin pada orang tua itu bisa turun 60-65%. Ya. Lalu karena itu dilakukan beberapa strategi ya untuk orang yang usia lanjut itu, bagaimana caranya supaya kalau mendapatkan vaksin itu responnya kurang lebih setara dengan yang muda gitu ya. Ada beberapa cara, yaitu misalnya di dosisnya dinaikkan. Nah, itu bisa kita lihat dari penelitian-penelitian tentang influenza virus, maksudnya vaksin influenza.
itu pernah dilakukan uji coba, dinaikkan dosisnya, dia kemudian responnya bisa menjadi lebih baik. Yang kedua adalah dengan menambahkan adjuvan yang mungkin lebih poten, ya. Dan tentu saja ini kan agak sulit karena tidak ada yang vaksin yang khusus yang untuk orang dewasa, muda, yang tua, maka menggunakan adjuvan yang berbeda. Saya kira mungkin agak sulit juga secara manufacturing karena menjadi tidak seragam membuatnya. Yang ketiga adalah menambahkan konjugat kalau itu antigennya adalah jenis antigen yang polisakarida. Ya. Nah, COVID-19 ini kita dapatnya adalah virus yang sudah dimatikan, jadi itu berupa protein ya terutama, dan selubung luarnya itu adalah glikoprotein yang terkenal dengan istilah spike protein itu. Jadi dengan demikian nggak perlu pakai nggak perlu pakai konjugat. Nah, yang keempat, cara yang dipilih adalah dengan mengubah variabel intervalnya, Pak. Pada penelitian uji klinis fase 1 dan 2, beberapa jenis vaksin, termasuk yang sudah masuk di Indonesia, yaitu Sinovac, mereka mengubah-ubah, kalau misalnya diberikan dengan interval 0,14, itu bagaimana serokonversi antibodinya. Bagaimana kalau juga dengan interval 0,28. Nah, dari sana kita tahu bahwa ternyata respon serokonversi atau kemampuan si vaksin untuk meningkatkan titer antibodi itu pada orang yang tua itu lebih bagus kalau intervalnya bukan yang 14 hari tapi yang 28 hari. Nah, mungkin ini adalah pilihan yang dianggap masuk akal dan applicable gitu, karena tidak perlu nambah dosis, nggak perlu pakai adjuvan yang berbeda, tapi cukup dengan mengubah intervalnya maka didapatkan respon yang kurang lebih setara dengan kompatriotnya yang dewasa muda. Begitu mungkin Pak Pur. Ya, terima kasih. Saya rasa kita bisa langsung setelah mengerti kenapa kita bahas khusus, ternyata memang orang lansia ini, kedengaran ya? Kedengaran? Jelas. Oke. Orang usia ini perlu dibahas lanjut. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di ID Surabaya. Saya membatasi yang khusus vaksin. Ada yang bertanya mengenai remdesivir dan sebagainya nanti belakangan kalau ada waktu. Ini masih kepada Dr. Gatot. Apakah GSIK-PD defisiensi itu kontraindikasi? Lalu penyakit alergi apa saja yang dilarang? Apakah polisipimia vera kontraindikasi untuk vaksin? Nah, persilakan Dr. Gatot. Iya, matur nuwun. Saya jawab yang tentang alergi dulu, karena ini sudah sering ditanyakan dan menjadi isu yang cukup mengganggu karena banyak orang yang melaporkan katanya alergi setelah suntikan pertama. Sebenarnya riwayat alergi yang sebelumnya, jadi misalnya alergi obat-obatan, kemudian alergi makanan atau alergi debu dan sebagainya, itu bukan merupakan kontraindikasi untuk pemberian vaksin. Karena yang disebut-sebut dalam fact sheet yang dikeluarkan oleh Badan POM dan juga dari hasil uji klinis sebelumnya fase 1, 2 maupun 3 yang merupakan kontraindikasi itu cuma 3. Yang pertama adalah kalau orang ini sebelumnya sudah diketahui memiliki riwayat alergi terhadap komponen yang ada dalam vaksin. Ya, apa kalau gitu komponen dalam vaksin? Nah, komponen dalam vaksin yang sekarang beredar Sinovac ini adalah satu, antigen SARS-CoV-2-nya sendiri yang sudah dimatikan. Yang kedua adalah adjuvan. Adjuvannya adalah aluminium hidroksida. Dan aluminium hidroksida itu yang kita kenal mungkin dalam bentuk obat MAH ya. Dulu ada obat MAH namanya Actal. Mungkin Pak Pur masih ingat, teman-teman yang lain juga menggunakannya. Kalau orang dengan gagal ginjal dulu dikasih Actal untuk mengikat fosfat gitu ya. Nah, kalau ada orang yang ketahuan alergi terhadap Actal atau aluminium hidroksida, maka berarti dia termasuk yang sejak awal sudah ketahuan memiliki reaksi terhadap salah satu komponen yang ada dalam vaksinnya, maka
Itu termasuk yang di dalam kategori yang satu tadi. Sedangkan yang lainnya adalah NaCl, kemudian komponen-komponen yang lain yang tidak bersifat imunogenik. Jadi dari uji klinis fase 1, 2, dan 3 itu nggak pernah didapatkan adanya laporan alergi. Ya, kalau urtikaria disempat suntikan, iya, tapi yang sampai alergi yang berat, bahkan yang beberapa kali dilaporkan sampai menyebabkan anafilaksis itu kok nggak ada. Tapi kita tahu bahwa uji klinis fase 3 itu kan hanya dilakukan pada ribuan sampai puluhan ribu orang yang mungkin presentasi atau angka kejadiannya kalau dihitung presentasinya kecil sehingga nggak banyak muncul. Nah, pada saat kita melakukan vaksinasi massal pada jutaan orang, yang presentasi kecil itu juga akan mungkin muncul ke permukaan. Jadi kita juga perlu hati-hati sehingga kita selalu menanyakan pada subjek akan divaksin, ada nggak riwayat alergi sebelumnya, tapi sekali lagi itu bukan merupakan halangan atau malah menjadi membuat jadi takut atau sebagainya ya. Oke, satu tentang alergi yang itu sebagai kontraindikasi yang pertama. Kontraindikasi yang kedua adalah apabila dia diketahui memiliki penyakit imunodefisiensi primer. Nah, imunodefisiensi primer ini adalah kelainan kongenital, genetik kongenital yang sejak lahir dia sudah ada kelainan genetiknya. Orang-orang dengan penyakit seperti ini tidak mampu membuat antibodi dan biasanya sudah sering mengalami infeksi sejak usia kanak-kanak sehingga jarang sekali bisa mencapai usia dewasa. Tetapi ada juga sih 1-2 yang bisa lolos, misalnya orang dengan sindroma hyper IgE. Nah, orang-orang dengan sindroma hyper IgE ini termasuk yang dikategorikan sebagai imunodefisiensi primer. Nah, kalau orang-orang seperti ini, maka dia tidak akan bisa membuat antibodi dengan bagus, walaupun divaksin, maka dia sebaiknya ya tidak diikutkan. Dan yang ketiga adalah kalau orang itu terbukti pada waktu setelah mendapatkan suntikan vaksin Sinovac yang pertama, dia memang benar-benar mengalami reaksi alergi yang berat, ya termasuk yang anafilaksis tadi. Nah, yang kalau sudah seperti itu jelas nggak boleh, ya. Kalau yang lain-lainnya, saya alergi udang, saya alergi debu, alergi obat, karena alergi itu sifatnya spesifik, maka kalau dia alergi terhadap penisilin, ya dia tidak berarti kalau mendapatkan obat golongan yang quinolone akan mengalami reaksi. Ada semacam itu, jadi tidak perlu mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Justru kekhawatiran yang berlebihan inilah yang nanti akan menimbulkan istilah baru ya. Ada buku baru juga tentang ini dan ternyata bisa sangat menjelaskan semua kejadian yang dialami oleh orang-orang yang menjalani vaksin adalah vaksin related stress response. Jadi gara-gara stres, ketakutan untuk mendapat vaksin itu malah menimbulkan manifestasi klinik yang aneh-aneh gitu ya. Tapi ternyata setelah dilakukan evaluasi termasuk pemeriksaan penunjang lainnya, kita dapat satu pasien rujukan dari Madura dengan kejang-kejang. 3 tahun sebelumnya dia mengalami cedera otak berat tanpa apa-apa, tanpa terapi, tanpa apa, tapi orangnya memang diketahui penakut. Nah, itu kemudian setelah beberapa jam mengalami vaksinasi, dia kejang. Dibawa akhirnya ke Sutomo juga, dilakukan macam-macam, CT scan, EEG, dan sebagainya, pemeriksaan laboratorium normal semuanya. Jadi kemudian dikonsulkan ke teman sehat psikiatri, kesimpulannya adalah orang yang sangat-sangat khawatir dan panik, gampang panik. Jadi itu yang masuk dalam terminologi yang baru tadi, vaksin related stress response. Ya. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya, Pak Pur, yaitu G6PD defisiensi itu juga ternyata tidak dianggap sebagai kontraindikasi. Kemudian yang terakhir, Nun Sewu tadi bisa diulang, yang terakhir? Yang terakhir tadi menggunakan apa, Pak Pur? Pak Pur hilang. Vera, kontraindikasi apa tidak? Apa, Pak Pur yang terakhir? Polisitimia. Polisitimia vera. Ya. Ya.
Polycythemia vera adalah kelainan pada sel-sel darah merah, sehingga kelainan pada sel-sel darah merah tidak akan mempengaruhi dari sel leukositnya. Sel leukosit yang berperan untuk vaksin ini adalah limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T, dan pada orang dengan polycythemia vera tidak terdapat gangguan yang signifikan terhadap jumlah maupun fungsi dari limfosit T dan B. Demikian ya. Pak Pur. Yang GSEK-PD? Tadi sudah saya jawab, walaupun bukan kontraindikasi. Oke. Terima kasih. Jadi ada juga beberapa pertanyaan yang di lewat chatting yang menyangkut hal ini, maka nanti tidak saya buat lagi. Cuma yang pertanyaan ini agak menarik, sama Dok, sebelum saya beralih ke Dr. Agus, kalau lagi alergi, misalnya habis makan udang, alergi yang selalu timbul, itu boleh divaksin nggak ya? Kalau pas lagi alergi ya mungkin sebaiknya kita tunda. Mungkin ditunda ya? 2 harian gitu ya. Alerginya diatasi dulu dengan antihistamin gitu ya, supaya terkendali. Dan mungkin orang-orang yang seperti itu untuk menenangkan yang bersangkutan perlu diberikan semacam tanda kutip istilahnya mungkin premedikasi. Kasih aja antihistamin sebelumnya pagi hari sama 1 jam sebelum divaksin, sehingga itu pasti akan meminimalkan risikonya. Tapi kalau sebelumnya itu sudah ada reaksi yang berat, anafilaksis, kita nggak boleh pakai premedikasi, malah merugikan, karena kalau premedikasi pada anafilaksis mungkin dia tidak muncul gejala anafilaksisnya selama perawatan 30 menit itu. Baru setelah dia pulang ke rumah malah jadi, itu malah membahayakan. Jadi kalau sebelumnya reaksinya berat seperti anafilaksis, ya sudah. Yang kedua nggak boleh dipakai. Jadi nanti dia mungkin pilih jenis vaksin yang lain yang berikutnya tersedia. Itu Pak Pur. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Dr. Trisno Karmaji dan juga ada dari Dr. Aulia, mungkin bisa membayangkan, tidak usah takut. Masih dengan hal ini kita lanjutkan ke Dr. Agus, khususnya adalah masalah koroner mungkin. OCA biji dan stent sebatas apa yang masih diperbolehkan vaksin? Apakah perlu pemeriksaan khusus? Kemudian untuk yang masang ring, karena mengkonsumsi obat-obatan atorvastatin, aspirin, ini apa ada perlakuan khusus untuk vaksinasi dengan CoronaVac ini? Silakan Dr. Agus. Ya, Dr. Agus. Ya, terima kasih di cabang Surabaya, Dr. Pramana, moderator Dr. Purnomo Budi, Dr. Gatot. Dari berbagai studi itu memang tidak ada yang menyatakan bagaimana pasien-pasien dengan post-CABG, pasien-pasien post-stenting yang masih menggunakan obat-obatan antitrombotik ya jangka panjang karena. Tapi yang ada adalah yang harus hati-hati adalah pasien yang gagal jantung. Ya. Jadi dari berbagai studi di Amerika, Inggris, Eropa, itu memang ada yang menyertakan pasien-pasien yang dengan kelainan jantung, ya, berbagai macam kelainan. Tapi pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan adalah lebih baik divaksin, ya, karena kalau pasien-pasien jantung ini kena COVID, maka mortalitinya sangat tinggi. Dan dari studi-studi yang melakukan pada vaksin-vaksin yang sudah ada ini, itu ternyata efek samping yang didapatkan ringan sampai sedang, dan itu jumlahnya tidak banyak. Dan dibandingkan dengan placebo-nya, yaitu orang yang tidak divaksin, maka keuntungannya yang divaksin sama yang tidak itu sangat jauh berbeda. Kesakitan, morbidity, dan mortality-nya jauh lebih untung mereka yang mendapat vaksin.
Kemudian di dunia juga belum ada guideline mengenai apa saja penyakit jantung, karena seluruh dunia masih kecil-kecil, tapi ada beberapa yang randomized control. Dan dari pernyataan PERKI, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler, ini juga saya lihat ada pernyataan yang hati-hati. Jadi yang ada di sana adalah khususnya pasien yang mengalami gagal jantung. Itu direkomendasikan minimal 3 bulan terakhir kondisi klinisnya stabil. Jadi tidak ada dinyatakan berhubungan dengan obat-obat yang disebutkan tadi antitrombotik pasca bypass atau pasca stenting. Jadi ini yang ada di sementara di referensi kita. Demikian Dr. Purnama Budi. Ya, jadi lebih tegas dok. Jadi sebagai parameter untuk yang PJK tadi yang antara lain ring, CABG, atorvastatin, kemudian obat-obat yang lain itu enaknya rekomendasi yang disepakati oleh PERKI itu kalau disampaikan ke kita khususnya yang berusia di atas 60 itu gimana? Karena sebagian besar pertanyaannya demikian. Jadi silakan mendapatkan vaksinasi selama kondisi stabil. Jadi apapun penyakit jantungnya asal kondisi stabil pada usia lanjut ya lebih 65 tahun, maka plus minusnya lebih menguntungkan divaksin daripada tidak. Karena kalau tidak, kalau kena COVID itu biasanya lebih fatal daripada yang divaksin. Saya sepakat dengan Dr. Subagio, dengan Dr. Agus Subagio. Karena kami juga membaca rekomendasi dari PERKI dan walaupun antara PERKI dan PABDI mungkin awalnya tidak sejalan, saya tetap milih yang punyanya PERKI gitu. Karena punyanya PERKI itu lebih applicable di lapangan gitu ya. Iya, iya. Setuju? Iya, itu sebagai pedoman saat ini saya rasa sudah jelas. Nah, ini kembali kepada penyakit ini sendiri. Beberapa pertanyaan adalah saya pernah COVID, PCR-nya pernah positif, sekarang negatif, apakah perlu vaksin? Yang itu masih berhubungan. Saya coba-coba memeriksa imunoglobulin G, ternyata nilainya rendah. Apakah juga masih perlu vaksin? Ya, kemudian sebetulnya IgG berapa yang boleh divaksin? Targetnya harus berapa? Ya, apakah pengulangannya itu beda H1H28 dan sebagainya. Ini saya rasa untuk Dr. Gatot ya. Intinya yang banyak tanya adalah teman-teman yang ada pasien positif, penyintas. Penyintas ada yang imunoglobulinnya timbul, ada yang imunoglobulinnya tidak timbul, kemudian bagaimana evaluasinya, khususnya usia 65. Silakan Dr. Gatot. Kalau di luar negeri itu batasnya jelas sekali Pak Pur, tidak ada halangan. Apakah dia itu dulunya seorang penyintas atau belum pernah tertularan, kalau di luar negeri itu semua dikasih. Gitu. Di Indonesia ini mungkin pertimbangannya adalah karena jumlah vaksinnya akan terbatas. Jadi karena itu mungkin ada istilahnya bukan nggak boleh, tapi prioritas utama. Ya. Jadi mungkin pertimbangannya di situ, Bu. Kalau di luar negeri kita punya CDC, kita buka gitu ya, punyanya ACIP guideline, mereka semua ngomong nggak ada batasan. Anda itu pernah positif tahun berapa, bulan berapa minggu yang lalu mereka kasih. Nah, tapi kemudian di Indonesia mungkin atas pertimbangan kalau sudah punya titer antibodinya dianggap sudah protektif kan, mestinya vaksin itu bisa digunakan untuk teman sejawat yang lain yang belum pernah terinfeksi dan belum punya kekebalan. Mungkin maksudnya itu Pak Bu. Jadi sekali lagi
kalau kemudian sekarang ada perubahan dari rekomendasi punyanya PABDI yang baru, itu adalah perubahan yang menggembirakan karena sebelumnya kan tidak boleh, itu sekarang tidak ada halangan, boleh dikasih. Dan dengan demikian jadi tidak perlu lagi diperiksa apakah perlu apa enggak, tapi kemudian karena teman sejawat mungkin ada sudah yang periksa dan kemudian tahu, oh nilai saya begini, kalau ada nilai segini itu sebenarnya layak apa enggak gitu, ya terpaksa pertanyaan itu saya jawab. Jadi kalau kita mengukur sebenarnya berapa antibodi yang cukup, itu harusnya pakai apa istilahnya, mengukur tes netralisasi. Dan tes netralisasi itu kita harus menggunakan virusnya yang asli, kemudian antibodinya direaksikan dengan virus asli pada sel atau pada hewan coba, dan itu harus membutuhkan laboratorium dengan safety level yang tinggi, ya BSL 3, dan tidak bisa dikerjakan secara rutin di laboratorium komersial yang biasanya. Nah, itu tentu saja sulit, memakan biaya yang besar. Karena itu tidak ada yang melayani umum, itu mungkin hanya untuk research. Tapi kemudian ada parameter antaranya ya, yang mendekati, kita sebut sebagai surrogate viral neutralization test atau SVNT. Nah, ini ada beberapa yang kemudian mengkorelasikan antara SVNT itu dengan kadar imunoglobulin G kuantitatif yang mungkin tadi ada teman sejawat yang tanya itu tadi. Nah, kelihatannya dari hasil situ ada kesetaraan, ya. Jadi kalau dia nilai titer imunoglobulin G anti reseptor binding domain SARS-CoV-2-nya itu 160 international unit per mililiter atau lebih, dia pasti netralisasinya pasti positif. Jadi di atas 50%. Ya. Kalau dia di bawah 0,8 international unit per mililiter, maka itu serendah-rendahnya yaitu 30% neutralization-nya. Jadi dianggap cut off-nya pakai yang 30% itu. Hingga nanti kalau periksa mungkin berapa teman sejawat yang periksa ke laboratorium akan dapat nilai reaktif atau non reaktif gitu tulisannya, tapi ada nilainya. Jadi berapa itu? Terus kalau di bawah 0,8 disebut non reaktif, itu artinya dia tidak memiliki neutralization capacity karena di bawah 30%. Tapi kalau di atas 0,8 dia punya tapi rendah ya, 30% lebih. Kalau mau 50% lebih maka nilainya harus 160 international unit per mililiter. Kalau di atas 250 international unit per mililiter, maka dia itu setara dengan surrogate viral neutralization test-nya 70% ke atas. Nah, ini masih perlu dikejar lagi kalau memang mau, tapi mungkin pakai biaya tambahan. Dinetralisasi atau diencerkan ulang dari yang lebih dari 250 itu sebenarnya nilai sebenarnya berapa toh? Itu punya saya bocorkan, punya teman saya itu temannya Pak Pur juga sih. Itu penyintas COVID bulan Mei tahun lalu. Jadi sudah agak lama ya, 8-9 bulanan yang lalu. Kemudian karena beliau pertanyaan sama aku, kudu vaksin apa enggak ya? Ayo no penawaran coba tak periksa, punya beliau lebih dari 250, tapi kemudian dilakukan titrasi lanjutan, ternyata hasilnya adalah 560. Jadi kalau yang 250 international unit per mililiter aja kemampuan netralisasinya sudah lebih dari 70%, maka panjenengan bisa bayangkan yang 560 kan netralisasinya mungkin ya sempurna, yang mendekati 100% mungkin. Jadi dengan begitu beliau merasa, nek aku rasa melu wae. Monggo, ya itu adalah suatu pilihan, tapi saya kira pilihan beliau masuk akal. Nah, untuk teman-teman yang rendah tadi atau yang nggak tahu, nah nggak ada larangan kok. Boleh aja. Kemudian pertanyaan lanjutnya, bahaya enggak? Nek tek wis dhuwur aku melu vaksin ini bahaya enggak? Itu juga pertanyaan lanjutannya. Tidak ada bahayanya karena andai kata punyanya yang bersangkutan sudah tinggi, sudah bersifat netralisasi, maka pada saat ada virus yang
mati yang disuntikan melalui vaksin itu, nah virus yang ada dalam vaksinnya, virus mati itu juga akan dinetralkan oleh antibodi miliknya sendiri yang sudah dia punyai. Tidak ada efek negatifnya. Kalau kebetulan punya dia rendah, nah vaksinnya malah dianggap sebagai booster gitu, karena paparan berikutnya terhadap sistem imun biasanya akan memicu respon imun sekunder yang justru akan meningkatkan titer dan afinitas antibodi berikut. Jadi dengan pertimbangan karena tidak ada dampak negatifnya, tidak ada halangan Pak Pur, boleh. Ya, masalahnya rekomendasinya tidak begitu. Jadi membingungkan rekomendasinya tidak begitu. Yang baru kan sudah hilang Pak Pur. Hilang ya, ya syukurlah. Saya yang baru yang sudah tidak ada itu. Jadi itu yang jadi masalah. Tapi memang yang rendah itu sebetulnya juga apa ada gunanya? Ya? Ini pertanyaan. Yang rendah itu apa ada gunanya? Apa nanti kalau tidak, kalau yang rendah itu kemasukan virus, apakah dia akan mampu sel memorinya membuat antibodi? Jadi jangan-jangan rekomendasinya terbalik. Semua yang sudah tidak usah. Ya tidak berbahaya kalau yang tinggi, tapi yang sudah tidak usah. Ini gimana pendapat? Kalau CDC sama ACIP ya, ACIP maupun CDC malah menganjurkan. Jadi tidak ada seperti hepatitis B misalnya, itu kalau antibodi sudah ada kan percuma disuntik. Karena dia ya buat apa nanti kalau kena virus dia akan keluar. Virus ini mungkin baru dan ada berbeda, fenomena itu tadi bisa terinfeksi ulang. Bisa terinfeksi ulang itu ternyata setelah lebih dari 3 bulan dia sembuh, oh ternyata kok beberapa diamati titernya turun. Nah mungkin pada waktu titernya turun dia tidak lagi mempunyai sifat netralisasi dan itu mungkin bisa tertular baik oleh virus yang sama atau virus yang mungkin mulai mengalami mutasi. Ya, terima kasih. Pertanyaannya banyak sekali, 95, sehingga saya terpaksa lihat pelan-pelan kira-kira yang paling umum apa. Yang paling umum berikutnya adalah hipertensi untuk Dr. Agus. Ini batasan hipertensi yang ideal untuk saat suntik itu berapa, atau rata-rata sehari-hari, ya, atau usia, karena kita tahu bahwa orang lansia mungkin definisi hipertensinya agak beda mungkin karena dia usia. Kemudian obatnya diperhatikan apa tidak? Apakah ada obat-obat tertentu yang bersamaan dengan hipertensi itu mempengaruhi? Kalau tadi penjelasan Dr. Agus jelas, daripada nanti kena, ya dikasih saja. Tapi kan pertanyaannya berikutnya itu tadi yang saya sampaikan. Karena di faktanya pos-pos vaksinasi itu menggunakan batasan tensi. Ada yang 140, 145. Kalau di atas itu tidur dulu, tetap saja suruh pulang. Nanti baru kembali lagi. Ini sebenarnya bagaimana, Dr. Agus? Silakan, Dr. Agus. Terima kasih. Jadi mengenai hipertensi ini sekali lagi Perki menurut saya melakukan kehati-hatian. Jadi diharapkan memang tidak dalam kondisi tidak terkontrol. Jadi apapun heart failure, tensi itu sebaiknya semuanya terkontrol, termasuk juga mungkin orang diabetes ya. Jadi risiko kalau tidak ada dalam kondisi stabil atau terkontrol, maka reaksi atau respon yang akan ditimbulkan akan mengkhawatirkan. Tapi tidak ada studi memang yang mendasari keputusan-keputusan ini. Tapi pada saat pelaksanaannya gimana? Tensinya pada saat pelaksanaannya gimana? Ya, kenyataannya di lapangan dibatasi. Kita mau vaksin harus diukur dulu lewat 140-90. Tidak bisa. Panitianya yang takut. Ya. Dia takut ya. Sebenarnya kan reaksi hipertensi ini yang akan terjadi ini sehubungan dengan apanya? Apakah sehubungan dengan obatnya atau sesuatu yang lain? Misalnya menginjus lebih gampang terinduksi menjadi penyakit dan sebagainya. Kira-kira data dari Perki bagaimana ini? Dari Amerika, dari Eropa juga, Cina itu memang tidak ada data mengenai hipertensi ini batasannya berapa.
dan obat-obatan itu apakah mempengaruhi terhadap vaksinasi, ya. Jadi memang prinsipnya adalah satu kehati-hatian untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi semuanya diharapkan dalam kondisi yang terkontrol, terkendali, baru aman. Karena memang belum ada studi yang kuat untuk menyatakan ini. Ya, yang ditakutkan itu efek sampingnya atau efek samping apa yang dikhawatirkan? Kan efek samping vaksinnya seketika atau dampak karena kita memasukkan vaksin yang dilemahkan? Ini bagaimana ini pendapatnya? Rasanya tidak ada ya yang untuk hipertensi, apakah efek terhadap vaksin ini tensinya akan melonjak naik? Karena yang ada efek samping ini satu lokal dan yang lain sistemik. Yang sistemik termasuk mual, muntah, menggigil, demam, ya. Yang hipertensi tidak ada disinggung-singgung mengenai reaksi respon perubahan tekanan darah terhadap pemberian vaksin. Ya, jadi sementara kita terima saja ya. Ya. Kalau di atas 140 harus istirahat dulu karena kuat. Ya saya tidak bisa membayangkan itu karena mungkin 50-60% pasien lansia itu selalu di atas ada hipertensi. Sehingga kita ditanyai macam-macam oleh pasien, dok saya vaksin bagaimana? Efek sampingnya apa? Boleh apa tidak? Selalu jawabannya Dr. Agus, sebaiknya vaksin. Karena kalau kemarin sakit, saya pribadi, Dr. Pur, ya, saya akali. Saya kan juga hipertensi. Ya. Minum satu obat pagi, satu obat malam. Ya. Kalau saya split begitu, tensi saya masih 150, 95, ya. 90. Ya. Kemudian mau berangkat vaksin itu dua-duanya saya minum pagi bareng. Nah, persis di tempat vaksin itu 140-90. Ya. Jadi lolos lah. Gitu. Ya. Kalau tidak gitu tidak lolos saya. Dan reaksinya tidak ada. Ya, jadi tidak ada ketakutan mengenai hal itu. Jadi saya rasa itu menjawab semua pertanyaan sehubungan dengan hipertensi. Tadi boleh nanya, Pak Pur? Ya, silakan Dr. Gatot. Mas Agus, ya. apa ada kemungkinan bahwa kayak white collar hypertension itu orang yang tensinya di rumah biasanya bagus, pada saat datang ke rumah sakit tensinya mundak entah karena apa. Kemudian ini sekarang ditambahi karena dia takut divaksin tensinya ikut mundak yang biasanya normal. Apa itu terjadi nggak Pak Dokter Agus? Ya enggak ada laporan di studi. Tapi itu bisa dipahami dari kekhawatiran bagi tim yang melakukan pelaksanaan vaksinasi, ya nanti bisa dipersalahkan kalau ada hal-hal yang negatif merugikan pada proses vaksinasi. Secara politis juga nanti bisa heboh gitu ya. Ya. Kalau boleh saya sedikit nambah Pak Pur sekali lagi tentang hal ini karena ada perubahan juga di rekomendasi PABDI yang baru karena tadinya PABDI yang baru itu yang lama pakai 140-90 sekarang yang baru sudah tidak ada batasnya. Pokok sekarang niru apa yang disampaikan oleh, bukan niru sih, mungkin nggak cocok mereka dibilang niru, bukan lah. Mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ya pokoknya kalau kondisinya terkendali ya tidak apa-apa. Nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa. Dan dari yang sudah karena saya beberapa hari ini nyanggong di tempat vaksin, dan kita lihat ada beberapa teman-teman yang memang tadinya itu tidak ada hipertensi atau biasanya hipertensinya terkontrol, pada saat menjelang divaksin itu naik itu ya. Tapi ya itu tadi karena dari pengalaman dengan vaksin-vaksin yang sebelumnya. Jadi kita itu selain COVID ini kan vaksin itu juga pernah untuk pasien-pasien jemaah haji atau umroh yang juga biasanya usia lanjut, biasanya sudah dengan komorbid tekanan darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Itu divaksin ya tidak apa-apa, divaksin ya tidak apa-apa. Jadi akhirnya ya oke lah, saya ada di situ, saya pasang badan, sikat aja. Itu tapi nanti setelah 30 menit setelah divaksin turun sendiri. Nah itu loh, jadi artinya kan faktor itu juga banyak. Jadi akhirnya dengan banyak yang saya loloskan dengan cara begitu, tapi mungkin mereka begitu berani, mungkin saya karena saya tenguk-tenguk di situ gitu. Dan ya itu tadi ternyata dengan disuntik terus
ditunggu 30 menit tensi ini turun sendiri, berarti itu faktor karena ketakutan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini yang seperti itu tidak ada masalah. Jadi saya sangat sependapat dengan sikap dari Dr. Agus Subagio, karena kemarin juga ada senior yang sepuh, profesor, guru besar, nanya, saya ini punya ganti katup ini. Gimana ganti katup ini boleh apa enggak? Enggak ada yang berani ngambil putusan. Tapi Dr. Agus Subagio mengatakan, boleh Prof, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Beliau berangkat. Iya, berangkat. Betul. Lah, ya, dan ternyata ya enggak ada apa-apa gitu loh. Enggak ada apa-apa. Walaupun beliau pakai obat-obatan yang untuk mencegah pengentalan darah juga, ini ternyata enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi dengan begitu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Dr. Purnomo dengan jawaban kita berdua mungkin mereka menjadi lebih mantap gitu Pak Pur. Iya, ini banyak sekali karena ya banyak sekali pertanyaannya dan memilihnya kan saya per topik-topik itu. Yang berikutnya adalah topik mengenai ginjal. Dalam arti kata hipertensi akhirnya ke gangguan fungsi ginjal. Kreatin yang agak tinggi, ada yang tulisan 2, ada yang 3, ada yang sampai sudah ditanyai pasiennya yang end-stage renal disease. Ini bagaimana? Mungkin Dr. Gatot ini, sehubungan dengan obatnya sendiri, clearance-nya kalau ada istilah clearance. Silakan Dr. Gatot. Iya, matur nuwun. Kalau di PABDI sekali lagi itu dikembalikan kepada dokter yang pada bidangnya, berarti yang suruh jawab mestinya yang teman sejawat nefrologi kalau yang menurut PABDI yang baru loh ya. Tapi kemudian saya mencoba membuka-buka buku kajian yang khusus untuk membahas efek vaksinasi pada orang tua, efek vaksinasi pada mereka yang punya komorbid termasuk diantaranya gagal ginjal. Nah, yang dikhawatirkan adalah respon imun yang menurun terhadap vaksin karena pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal itu ada istilah yang disebut sebagai uremic immunodeficiency stage. Jadi karena adanya racun-racun uremik yang menumpuk, maka fungsi imunnya orang-orang itu menurun. Nah, karena begitu kemudian pilihannya prioritasnya bukan pilihannya. Prioritasnya adalah pada mereka yang clearance kreatinnya masih bagus atau mungkin stage-nya stage 1, stage 2, Pak Pur. Sementara untuk yang stage 3 dan stage 4, kalaupun diberi tidak ada efek negatifnya, tetapi dikhawatirkan perlindungannya rendah. Karena kalau untuk yang clearance kreatinnya sudah rendah itu, serokonversinya cuma 30-40%. Padahal pada kelompok yang clearance kreatinnya masih bagus itu bisa antara 60-75%. Jadi dengan pertimbangan itu maka prioritasnya adalah diberikan pada mereka yang masih kira-kira memiliki respon untuk membentuk antibodi lebih baik. Ya kalau nanti ada lebihannya ya bolehlah yang responnya tidak baik juga nantinya dapat. Tapi untuk sekarang karena jumlah vaksinnya mungkin yang jadi pertimbangan, mungkin diprioritaskan untuk yang stage 1, stage 2. Kira-kira begitu Pak Pur? Iya, cukup jelas. Tapi nanti akan banyak karena makin lama kan makin spesifik ya. Makin banyak orang-orang khusus yang tanya. Sebetulnya kalau kita tunggu vaksin-vaksin lain, apakah ini kan kita takut karena vaksin virus dilemahkan, kemudian imun nggak baik. Virus dimatikan, Pak Pur. Ya, Mas, virus dimatikan. Virus dimatikan, bukan virus dilemahkan ya. Jadi virus dimatikan. Virus mati. Cuma spike-nya saja mungkin yang dianggap bisa membentuk antibodi. Nah, sekarang yang ditakutkan apa kan gitu ya? Ditakutkan itu penyakitnya sendiri, penyakit komorbidnya itu memberat, atau akan terjadi infeksi pada orang-orang ini. Gimana, Dr. Gatot? Kalau infeksi enggak Pak Pur, karena mungkin terjadi, ya. tadi Pak Pur sudah menyebutkan bahwa virusnya virus mati, nggak bisa hidup. Apalagi yang mRNA itu dia hanya akan membentuk protein. Jadi tidak membentuk virusnya. Jadi tidak usah khawatir divaksin lalu jadi sakit. Ya, itu berbeda sekali. Itu maksud saya. Ya, betul. Jadi kecuali sakit. seperti Bupati Sleman itu kan kasusnya lain Pak Pur. Ya. Kalau yang Bupati Sleman itu adalah
yang dia pada waktu suntik pertama dia sebelumnya sudah tes, memang dia negatif, tapi setelah suntik pertama itu beliau menggelar berbagai macam pertemuan karena beliau memang kepala daerah. Nah, mungkin pada waktu itu protokolnya agak longgar dan akhirnya beliau tertular karena memang setelah suntikan pertama itu antibodinya belum tinggi, belum memberikan proteksi, jadi akhirnya ya ketularan di situ. Itu yang terjadi. Atau kemungkinan yang lainnya adalah sebelum divaksin dia sudah ketularan tapi gejalanya belum muncul ya, pre-symptomatic phase. Baru setelah beberapa hari setelah disuntik yang vaksinnya dia gejalanya muncul terkonfirmasi. Nah, orang ini bisa saja berpikir gara-gara aku divaksin malah positif iki. Bukan begitu, karena virusnya bukan virus zombie, Pak Pur. Virus yang mati tidak akan bisa hidup terus. Ya. Jadi jelas itu sepakat kita dokter yang hadir semua ini nanti kita sepakat, itu maksud saya bahwa tidak mungkin vaksin akan menyebabkan sakit COVID. Nah, pertanyaannya apakah vaksin itu memperberat penyakit yang dideritanya kan gitu kan? Itu kan kira-kira ke arah sana pertanyaannya itu. Kita tadi sudah lihat rasanya yang memperberat langsung mungkin tidak ada ya. Saya tidak tahu apa bisa memperberat langsung. Mungkin ada pertanyaan yang berhubungan dengan itu dari Gatot adalah pasien-pasien autoimun, ALS, pasien-pasien dengan kortikosteroid, oleh karena penyakit-penyakit keganasan, oleh karena penyakit-penyakit autoimun lainnya, ini gimana? Vaksinnya, ya gimana ini? Karena arahnya ke kortikosteroid, lagi memakai kortikosteroid. Ya. Saya terpaksa membuka kartu saya sendiri. Saya adalah penderita penyakit autoimun. Saya adalah penderita ankylosing spondylitis yang sudah sejak 5 tahun saya menggunakan obat-obatan imunosupresan. Saya juga hipertensi. Ya, saya buka aja lah, ngaku. Saya ngaku lah. Dan mungkin dengan pengakuan saya teman-teman jadi tahu bahwa tidak seperti yang ditakutkan ya. Saya menggunakan imunosupresan, saya menggunakan leflunomide, saya menggunakan steroid dosis rendah, saya menggunakan apalagi satunya itu vitamin D, saya menggunakan kalau diperlukan adalah NSAID ya. Kemudian anti hipertensi saya pakai golongan sartan dan ya betul tadi saya menggunakan cara seperti Dr. Agus juga pada pagi itu saya obatnya saya tambahi sehingga pada waktu dites normal. Saya pagi saya pagi nggak minum kopi karena biasanya kalau minum kopi rada mundak titik, saya nggak minum kopi dulu itu karena sekali lagi saya adalah penyintas penyakit autoimun yang sekarang sudah menggunakan obat juga dan saya sudah mendapatkan 2 kali suntikan, alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa. Jadi kalau panjenengan minta buktinya mungkin saya lebih merasa nyaman menunjukkan bahwa lo iki aku lo wong loro autoimun aku ya divaksin aku ora apa-apa gitu ya. Itu. Tapi kan itu Dokter Gatot toh apakah lembaga profesi atau organisasi profesi menganjurkan itu ya. Nah, ini kita sekali lagi bilang tadi Dokter Agus Bagio juga ngomong kita ini kan maunya berhati-hati. Jadi berhati-hati itu bukan berarti kontraindikasi tapi precaution. Ya, gimana yang dimaksud precaution? Precaution kalau penyakit autoimunnya itu terkendali, saya mungkin menggunakan istilah yang sama juga ya, 3 bulan terakhir tidak ada flare up dan tidak menggunakan dosis imunosupresan yang bisa dianggap menekan respon imun, menurut saya masih boleh. Nah, kemudian saya lihat di buku itu berapa sih dosis yang dianggap menyebabkan respon imunnya itu tertekan sehingga nanti harapannya mengganggu terbentuknya antibodi berapa, nanti saya boleh bagi ya. Kalau menggunakan kortikosteroid, misalnya prednison atau yang setara dengan prednison, andai kata dosisnya tidak lebih dari 20 mg per hari dan tidak digunakan terus-menerus selama lebih dari 2 minggu, artinya penggunaannya kurang dari 2 minggu, itu ternyata tidak menimbulkan efek imunosupresi yang signifikan. Jadi boleh Pak Pur. Ya. Jadi untuk kortikosteroid golongan prednison kurang dari 20 mg per hari, kurang dari 2 minggu boleh divaksin. Kalau menggunakan
MTX atau Reutrax atau sebangsa itu methotrexate. Maka yang boleh divaksin adalah kalau dosisnya kurang dari 0,4 mg per kilogram berat badan per minggu. Maka itu boleh divaksin. Kalau dosisnya lebih dari 0,4 mg per kilogram berat badan per minggu, sebaiknya tidak dulu, karena dia berada dalam kondisi imunosupres, sehingga nanti responnya mungkin tidak bagus. Kalau dia menggunakan yang lain, misalnya azathioprin. Azathioprin dosisnya asal tidak lebih dari 3 mg per kilogram berat badan per hari, masih bisa divaksin. Kalau lebih dari 3 mg per kilogram berat badan per hari, ya tunda dulu itu ya, karena biasanya kalau dosis masih tinggi itu berarti penyakitnya belum terkendali artinya ya. Kalau menggunakan monoklonal antibody, nah monoklonal antibody ini yang buku-buku sepakat bahwa mereka yang menggunakan monoklonal antibody itu sebaiknya mungkin tidak divaksin dulu. Mungkin mereka ini termasuk yang nanti 30% yang orang-orang yang tidak dapat imunisasi, tapi nanti mendapatkan perlindungan secara tidak langsung karena ada herd immunity. Kemudian transplant, nah itu juga gitu. Transplant itu banyak teman-teman yang bertanya, saya ini transplant dan saya menggunakan obat-obat imunosupresan, jadi sama jawabannya, selama dosisnya tidak melebihi yang tadi itu tidak masalah, dan justru American College of kidney disease dan sebagainya itu, dan juga transplant jantung maupun transplant hati dan sebagainya itu malah jawabannya seperti yang Dokter Subagio omong tadi. Risikonya kalau dia sakit itu jauh lebih besar daripada risikonya kalau mendapatkan vaksin. Jadi mereka semua itu, kalau yang di luar negeri mereka semua menganjurkan vaksin aja, tapi bagaimana biasanya adalah kalau dia mau menjalankan transplant, maka vaksinnya dikerjakan 4 minggu sebelum transplant. Kalau dia sudah menjalankan transplant, maka vaksinnya baru boleh diberikan 2 bulan setelah transplant, di mana dosis imunosupresifnya sudah mulai diturunkan. Itu kira-kira Pak Pur. Mudah-mudahan bersifat umum ya. Ya, saya rasa sangat umum. Yang ditanyakan teman-teman ini adalah kita pakai CoronaVac. Tentunya beda dengan kalau kita pakai mRNA, pakai vektor dan sebagainya. Sangat berbeda. Ini spike yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu reaksi yang paling berbahaya apa toh? Reaksi yang paling berbahaya apa? Samping imunogenitasnya yang diharapkan timbul, apa nggak ada efek lain? Karena ya yang data di Eropa pasti mereka pakai mRNA atau vektor atau mungkin rekombinan. Kalau kita hanya pakai ini, apakah tidak sebaiknya menunggu? Pertanyaannya begitu. Menunggu vaksin-vaksin ini sudah jalan, sudah datang. Gimana Dr. Gatot? Jadi di negara-negara barat, seperti bukan barat ya, di Asia mungkin itu ya. Turki itu kan Asia ya. Di Turki itu sudah ada rilisnya hasil penelitian dengan Sinovac. Kemudian kalau yang di Asia lainnya adalah yang di Cina, uji klinis fase 1, fase 2. Kemudian yang dari usia lanjut di atas 60 tahun itu juga sudah ada, sebagian dari Brasil, sebagian dari Cina. Nah, data-data itu mungkin yang bisa dipakai ya. Artinya data-data itu sudah dipublish di jurnal dan itu bisa dibaca oleh semua orang. Jadi bukan yang jenis mRNA, jadi itu jenis yang inactivated atau jenis virus yang dimatikan. Nah, itu data di situ kita bisa baca Pak Pur, bahwa tidak ada bahaya yang muncul. Tadi Dokter Agus Subagio juga sudah menyitir data itu, maka reaksi yang ditimbulkan adalah reaksi yang lokal seperti yang sakit di tempat suntikan, bengkak, ada yang abses, ada yang urtikaria gitu ya. Kemudian kalau yang sistemik itu ada yang nyeri kepala, ada yang demam, ada yang mual muntah, nafsu makan menurun, ada apalagi satunya,
teman-teman yang di sini bilangnya gini, aku mari disuntik kok ngantuk yo, terus lapar. Itu tidak disebut di dalam uji klinisnya, tapi teman-teman di sini banyak mengatakan gitu. Kayak aku mari ngombe obat tidur ngantukan, terus mari ngono lapar. Itu yang tidak disebut tapi di sini ada. Ya. Terus yang lain yang baru tadi disebut itu Pak Pur, immunization related stress response. Nah itu yang banyak. Nah, maksud saya, apa kita ada tambahan sebaiknya Dr. Pur? Ya, Dr. silakan. Pur, ya. Ya, Dr. Agib, dari silakan. studi uji klinis itu yang ada maksimal sampai moderate, ya. Mual, muntah sistemiknya itu, tapi dikatakan 2 hari hilang dia. Jadi tidak sampai 2 hari sudah lewat. Ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan menurut saya. Ya. Ya. Maksud saya adalah beberapa pertanyaan. Apakah kita tidak menunggu vaksin-vaksin lain itu datang untuk keselamatannya kita, keselamatan pasien kita? Karena kan tadi saya tanyakan, di samping imunogenitasnya, apakah dengan memasukkan suatu, ini alergen ya Dr. Gatot ya? Walaupun spek kan alergen ya? Antigen. Ya? Antigen ya? Ya, tidak alergen, antigen ya. Maaf, saya sudah lupa antara antigen sama alergen ya. Antigen, itu apakah reaksi tubuh itu bagaimana gitu pada orang-orang imunokompromis? Yang jelas kira-kira menurut pendapat saya, bahwa imunogenitasnya mungkin lebih rendah. Mungkin terbentuk antibodinya lebih rendah. Tapi yang lain bagaimana? Kan kita tahu bahwa sistem imunitas kan tidak hanya itu saja. Apakah ada laporan-laporan, misalnya apalah gitu. Karena kita tetap memasukkan antigen. Ya. Nah, orangnya imunokompromis, orangnya hipertensi, dan sebagainya. Gimana antigen ini terhadap orang-orang yang begitu itu? Ya, mohon penjelasan, Dr. Gatot. Soal yang imunokompromis, Pak Pur, jadi respon imunnya lemah. Nah, orang yang imunokompromis ini larangannya adalah tidak boleh menggunakan jenis vaksin yang menggunakan virus yang hidup. Karena ada virus hidup yang dilemahkan, namanya live attenuated viral vaccine. Nah, itu yang tidak boleh, Pak Pur. Karena kalau orang itu imunokompromis, ya, apalagi imunodefisien, diberikan virus yang lemah, tapi dia hidup. Nah, karena respon imunnya lemah, maka virus yang hidup pun ini nanti bisa berproliferasi dan menimbulkan penyakit. Ya. Nah, untungnya kan vaksin yang kita pakai sekarang, apapun jenisnya itu tidak ada yang pakai virus hidup. Semuanya virus mati atau mRNA-nya atau cuman komponen spike proteinnya aja. Jadi kekhawatiran tentang itu tidak ada. Sehingga bahkan pasien-pasien dengan HIV sekalipun masih tetap bisa divaksin, cuman sekali lagi supaya respon imunnya itu ada hasilnya, maka dipilihlah atau prioritaskan CD4-nya kalau bisa di atas 200. Lah kalau nggak periksa CD4 piye? Wah, itu ya rada angel jawab saya. Kalau nggak tahu CD4-nya berapa gitu, ikut vaksin apa enggak gitu. Kan kita pilihnya adalah prioritasnya dikekno nang sing kira-kira ono manfaate gitu loh. Itu ya. Nah, terus sekarang reaksi-reaksi yang lain itu justru ada laporan, saya kira panjenengan semuanya pernah membaca yang di Norwegia itu ada 23 atau mungkin 26 manula di atas 85 tahun yang kemudian meninggal setelah disuntik Pfizer, gitu ya. Ya, kenapa itu? Kemudian ada juga di Amerika itu ada 13 episode anafilaksis yang setelah diteliti sebagian mereka mendapatkan Pfizer, sebagian lagi mendapatkan yang Moderna. Kebetulan semuanya jenisnya mRNA semuanya gitu loh. Ya mereka memang kan nggak mau terima produk Cina ya. Amerika kan memang bersaing dagang dengan Cina, jadi walaupun mungkin masyarakatnya kepingin disuntik Sinovac, kita enggak nganggu sing iki ae. Itu ya, enggak mungkin ya mungkin. Ya. Tapi setelah diteliti, kenapa yang di anafilaksis yang di Amerika itu ternyata disebabkan oleh adanya kandungan polyethylene glycol yang ada dalam selubung nanopartikelnya itu, Pak Pur. Itu yang kemudian memicu reaksi anafilaksis dan itu memang
memenuhi kriteria anafilaksis. Sedangkan yang kematian yang di Norwegia pada manulia di atas usia 85 tahun itu memang orang-orang itu penuh dengan penyakit komorbid dan sudah ada di panti jompo ya, 85 tahun. Dan kalau kita lihat dari hasil investigasi dari pihak yang berwenang di sana bersama pabriknya yaitu Pfizer, kesimpulannya ternyata memang begini datanya. Angka kematian manula di Norwegia sebelum dan sesudah diberi vaksin itu tidak berbeda bermakna. Jadi wong nggak ada divaksin aja mereka dalam 1 minggu itu ada lebih dari 25 atau 40 orang, antara 25-40 orang manula di atas 85 tahun yang meninggal. Jadi kalau ada kejadian seperti itu dan sudah dinilai tidak ada hubungan kausal antara kematian pada manula dengan vaksinnya sejauh bukti-bukti yang bisa dikumpulkan, maka dianggap bahwa keduanya adalah koinsidental. Kebetulan memang ya wayai meninggal, tapi kok kebetulan mari divaksin. Ya, kebetulan. Ya. Oke. Dr. Agus Subagio, apakah tidak bisa dipakai pedoman heart failure level berapa tidak boleh divaksin? Oke, dia stabilnya level 3, terus level 2, terus ya. Atau 4, stabil 4 yang menggaya di kamar tidur. Ya. Bagaimana? Mohon singkat. Jadi yang mungkin dianggap aman adalah yang level fungsional kelas 1-2, Pak Pur. Tapi yang 3-4 ini harus waspada benar. Gitu. Boleh diikuti, tapi harus diikuti benar ada kejadian apa. Karena kalau terjadi perburukan heart failure ya, gagal jantung ini kan juga bisa diobati. Ya. Pertanyaannya adalah, pernahkah ada laporan timbulnya AF? Ini pada siapa tadi nulis ini? AF. Ya, ada dari laporan studi yang saya baca tidak ada. Belum ada. Jadi aman. Oke, aman. Jadi tidak usah khawatir kalau mengobati hipertensi, dislipidemi tadi sudah disampaikan, silahkan minum terus sambil divaksin. Bahkan kalau perlu sesuai Dr. Agus, kita usahakan supaya cepat turun, supaya kita bisa divaksin. Dr. Gatot mengenai diabetes, ini batasan yang dipakai itu apa? Apakah kita memakai HbA1c, apakah tidak ada batasan, dan sebagainya. Iya, Dr. Gatot. Iya, matur nuwun. Ini kemarin juga sempat jadi bahan guyonan di rapat di Satgas Imunisasi Dewasa PABDI, ya. Karena ternyata pihak yang memberikan usulan itu pun tadinya akhirnya mengakui tidak berpikir luas tadinya gitu ya, bahwa tidak di semua pelosok Indonesia ini ada pemeriksaan HbA1c. Dan kebutuhan kalaupun ada ternyata tidak semua orang bahkan yang di kota-kota besar itu memanfaatkan pemeriksaan HbA1c gitu. Jadi kalau bahkan di Jakarta sendiri katanya yang mereka yang bisa dilakukan pemeriksaan HbA1c menurut BPJS itu programnya namanya yang bisa dapat juga itu untuk diperiksa HbA1c, mungkin Dokter Brahmana yang tahu ya. Itu ternyata 15% aja yang periksa gitu ya. Dengan demikian mereka kemudian menyadari bahwa batasan menggunakan HbA1c itu tidak sesuai, tidak realistis dengan yang di lapangan. Iya, tidak realistis karena akhirnya itu yang baru keluar kemarin itu dihilangkan. Jadi tidak ada lagi batasan HbA1c. Tapi tentu saja masuk akal mereka mengatakan begitu karena orang yang gula darahnya terkendali itu respon imunnya lebih baik dibandingkan orang yang gula darahnya tidak terkendali. Dan kita lihat orang yang gula darahnya tidak terkendali gampang sekali terkena infeksi karena faktornya sistem imunnya lemah. Jadi kalau orang yang gula darahnya tidak terkendali divaksin, kira-kira gimana? Respon imunnya terhadap vaksin juga lemah. Jadi supaya respon imunnya terhadap vaksin itu bagus, usahakan gula darahnya baik. Nah, saya sempat diskusi sama sejawat endokrin di divisi endokrin. Saya tanya, itu kalau andai kata kita buat kesetaraan gitu ya, antara HbA1c dengan gula darah rata itu kira-kira berapa sih? Mereka bilang bahwa kalau itu rata-rata gula darahnya di bawah 200, itu kira-kira ya di bawah 7,5 kok. Jadi
menurut mereka kalau rata-ratanya biasanya sudah di bawah 200, monggo lah, artinya kan sudah sama. Andai kata di atas 200 lebih didik, ya enggak apa-apa divaksin, tapi kemudian dianjurkan diberi edukasi supaya mari divaksin sampai niki lho. Kudu berusaha supaya gula darahnya lebih api. Bukan hanya untuk kepentingan vaksinnya tok, tapi kesehatan panjenengan secara keseluruhan termasuk efek samping kardiovaskuler ben enggak dadi pasiennya Dokter Agus gitu katanya. Setuju ya? Ya, Setuju. oke. Jadi saya rasa jelas, tidak ada masalah. Yang berikutnya Dr. Gatot, apakah setelah vaksin itu perlu dicek antibodi? Timbul apa tidak? Kemudian, maksud saya sudah komplit, ini menyangkut yang lain juga. Tadi sudah sebetulnya untuk yang PCR-nya sudah negatif penyintas. Kemudian kalau tidak timbul, itu boosternya bagaimana? Oke. Apakah pakai vaksin yang sama ataukah menunggu vaksin yang lain? Ini gimana, Dr. Gatot? Ini untuk orang orang lansia, bukan orang muda, untuk orang lansia. Jadi karena sudah ada hasil uji klinisnya termasuk yang untuk orang tua, di mana imunogenisitasnya cukup tinggi. Kalau pada orang muda itu menurut hasil penelitiannya Profesor Kusnandi Rusmil, imunogenisitasnya adalah 99,26%. Tapi kalau pada yang usia manula itu cuma 86%, ya sedikit turun kan? Ya sesuai dengan bertambahnya usia tadi imunosenescence, tapi 86% masih dianggap cukup bagus. Sehingga mestinya kita bisa berasumsi bahwa kalau itu penelitian itu mewakili masyarakat umum karena dipilih secara random, bisa dilakukan generalisasi ke masyarakat yang lainnya, maka kita bisa berasumsi bahwa nanti di masyarakat sebagian besar juga akan setidaknya mencapai imunogenisitas 86% itu. Jadi dengan begitu mestinya tidak perlu ada upaya menyaksikan hasil penelitian itu kemudian masing-masing mau periksa sendiri-sendiri. Saya kira tidak perlu. Tapi andai kata didorong oleh rasa ingin tahu atau istilah kerennya kepo gitu ya, ya monggo gitu ya. Dan kebetulan ada beberapa laboratorium komersial yang bisa menawarkan. Jadi tolong hati-hati ya memilih laboratorium ini, tolong hati-hati karena ternyata ada juga beberapa pihak yang mencoba memancing di air keruh, menarik keuntungan di sela-sela keributan ini. Mereka itu tidak punya laboratorium yang tersertifikasi, tidak punya laboratorium yang akreditasi, tapi kemudian menawarkan pemeriksaan macam-macam yang kita tentu saja tidak tahu ininya ya, hasilnya itu bisa dipercaya apa enggak, reliable apa enggak, kita enggak tahu. Jadi mohon masyarakat termasuk teman sejawat itu hati-hati ya. Saya enggak nyebutkan laboratoriumnya apa, panjenengan tentu bisa paham ada yang seperti itu, dan pilihlah laboratorium yang memang sudah track record-nya jelas dan memang sudah terstandarisasi, terverifikasi, terakreditasi. Nah, kalau diperiksa dan seperti ini kasus ya, andai kata kan, kalau kemudian ternyata titernya rendah, apakah perlu dengan suntikan kedua? Oh iya, memang harus dikerjakan 2 kali suntikan, nggak bisa cuma milih satu saja kemudian diharap dengan satu itu sudah cukup. Andai kata sudah 2 tapi ternyata masih rendah juga, maka dengan hasil itu kita bisa ajukan ke pihak pemerintah melalui dinas terkait, apakah itu DKK kalau di Kota Madya atau Dinas Kesehatan Provinsi kalau di wilayahnya Jawa Timur, kita bisa bawa kasus itu untuk diskusi sehingga orang-orang yang kayak gitu tapi mestinya nggak banyak itu bisa mendapatkan pilihan dengan vaksin yang lainnya, yang mana yang lebih bagus, yang mungkin cocok dengan orang itu gitu. Ya, paham. Jadi ada kesimpulan itu, tapi tentunya kita tidak bisa mengeneralisasi, nanti jadi kacau nanti. Mungkin kita perlu pada orang-orang tertentu saja ya. Misalnya orang gagal ginjal dan sebagainya, orang diabetes mungkin ya. Kalau pada masyarakat awam ya kita sangat kesukaran. Ini peserta sudah 953, penanya sudah 161. Ada pertanyaan menarik,
kalau ibu hamil yang tidak diketahui hamil, vaksin, atau memang dia sengaja vaksin? Ini penting untuk Dr. Brahmana dan kawan-kawan, Dr. Yusuf. Ini bagaimana ini? Ya. Matur nuwun. Pak Brahmana sama Dr. Yusuf pasti sudah mendengar komentarnya yang di Amerika Serikat bagaimana ya. Saya kira beliau sudah punya jawabannya. Saya cuma membaca yang saya tahu di sini. Karena pertanyaan ini juga bolak-balik kalau di webinar selalu ditanyakan. Dan kita jawabnya standarnya begini. Tidak akan pernah ada orang hamil atau orang menyusui yang dilibatkan dalam uji klinis obat maupun vaksin. Karena itu pasti tidak lolos etik gitu ya, karena itu tidak pernah ada. Oke, tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa melakukan pengambilan keputusan. Dalam beberapa contoh yang lain, misalnya kasus pneumonia, kasus influenza, itu ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui itu justru adalah yang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Kenapa? Karena kalau orang itu ibu hamil itu terkena influenza atau terkena pneumonia, maka angka mortalitasnya lebih tinggi dan termasuk juga menyebabkan kematian pada bayinya. Sementara kalau divaksin, maka ada perlindungan pada ibunya dan ternyata juga ada perlindungan pada janin yang dalam kandungan dan itu tadi bayi yang disusui, karena nanti ternyata antibodinya juga bisa melalui air susu ibu, imunoglobulinnya itu, dan bisa memberikan perlindungan untuk bayinya. Nah, dan ternyata tidak ada efek negatifnya juga gitu ya, tidak kemudian menyebabkan keguguran kandungan atau apa, kelahiran preterm atau apa, maka dilihat dari pertimbangan manfaat dan mudaratnya, maka walaupun tidak ada data yang kita tahu tentang COVID-19, tapi secara keseluruhan organisasi profesi yang di luar negeri itu, termasuk yang opsinya luar negeri itu, keputusannya seperti itu. Dan memang mereka mengambil cara-cara yang elegan juga. Jadi misalnya begini, diberi penjelasan, kemudian orangnya suruh memilih mau divaksin apa enggak. Kalau mau divaksin silakan tanda tangan informed consent yang kemudian menyatakan bahwa aware bahwa ada beberapa macam kemungkinan yang kita masih belum tahu, tapi berdasarkan yang dulu-dulu pada umumnya aman, monggo silakan Anda mau ngambil risiko apa enggak. Kalau kemudian orangnya, ya wis aku pakai tanda tangan, selesai Pak. Ya, enggak, masalahnya bukan itunya ya, mungkin karsinogeniknya dan sebagainya, mungkin betul. Kalau itu enggak ada. Enggak ada ya, yang ditakutkan karsinogenik, kemudian lain-lain itu yang paling penting. Jadi kalau sampai saat ini pertanyaan banyak masih berkisar ke sana. Sekali lagi untuk orang-orang yang IBD, yang masih inflammatory bowel disease, masih sama dengan Dr. Gatot, atau orang-orang lupus, itu jawaban tadi sudah ya. Jawaban sudah, kira-kira kan obatnya apa, kadarnya berapa. Sehingga pertanyaannya, apakah perlu screening khusus untuk orang-orang ini, termasuk orang lansia, termasuk orang-orang yang ada bakat koagulasi, didimer, kemudian apa, itu Dr. Gatot, Dr. Bagiadi, ini apa memang perlu sedemikian canggihnya untuk orang-orang risiko itu, apa cukup seperti checklist yang ada saat ini yang dilaksanakan oleh pos-pos vaksinasi? Gimana Dr. Gatot? Jadi kalau saya, karena ini adalah fakta di lapangan, kita itu kadang-kadang nggak tahu kalau kita hipertensi, kita nggak tahu kalau kita itu diabetes, kita nggak tahu ternyata kita mempunyai lemak darah yang tinggi dan seterusnya. Apalagi dengan usia lanjut tadi itu, usia di atas 50 tahun pasti ada banyak komorbidnya, apalagi di atas 60 tahun. Jadi kalau ada baiknya mereka juga memeriksakan itu sebagai bentuk persiapan. Pertama ada untungnya, yaitu mereka tahu bahwa mereka punya komorbid dan kemudian melihat apakah komorbidnya terkendali apa enggak, seperti yang disampaikan oleh Dr. Agus Subagio. Kali kalau belum terkendali mungkin ya bisa menunda dulu. Tapi kalau terkendali ya monggo gitu ya. Jadi ada baiknya lah periksa itu.
Tapi apakah sampai yang canggih-canggih seperti yang Dedimir dan sebagainya, mungkin Dr. Agus Subagio bisa membantu saya untuk jawab. Ya. Apa perlu periksa Dedimir dan sebagainya, Pak Dokter? Ya, kita tuh enggak punya pijakan mau memutuskan bagaimana tuh itu, apalagi mahal ya. Itu aja jawabannya. Terlalu mungkin over ya. Ini ada yang tanya memang, Dok. Jadi kalau di dimmer saya tinggi loh, ya mungkin dia rutin periksa di dimmer ini ya. Mungkin tak tahu. Berarti kira-kira ada penyakitnya ya, sampai periksa Dedimir berkali-kali? Ada. Dokternya dokter jantung biasanya dia. Oke. Dimmer tinggi. Nah ini gimana? Gimana Pak Agus? Ya, saya enggak punya jawaban ini. Oke. Ya. Jadi ya mungkin kalau menurunkan di dimmer juga bukan barang gampang ya. Bukan barang gampang. Ada juga orang yang terus hidupnya agak tinggi terus di atas 500 gitu ya. Yang ditakutkan apa? Menurut saya sih yang ditakutkan kan dua, imunogenitasnya rendah atau penyakitnya memberat kan gitu. Penyakit memberat secara teoritis apa yang memberatkan? Tadi dibilang ini sudah virus mati. Apakah PEG-nya, apakah sebagainya itu? Masih ada yang tanya juga, Dr. Gatot, imunogenitas tinggi. Ya, saya ingat jawabannya 90, 80. Tapi kenapa efikasinya enggak terlalu tinggi? Ya. Ini maksudnya apa ini, Dok? Jadi kan ya, penting juga ini. Terus apa upaya kita supaya dengan data itu yang disampaikan oleh Profesor Unpad itu, mungkin Dr. Gatot mengikuti, ini faktornya apa? Apa memang karena virusnya tahan antibodi atau hal-hal lain? Silakan Dr. Gatot. Ini pertanyaan penting juga ini. Jadi ada 3 istilah yang perlu dicermati karena itu pengertiannya beda-beda. Yang pertama adalah imunogenisitas, yang kedua adalah efikasi, yang ketiga adalah efektivitas. Ya, kadang-kadang kalau nggak paham orang bisa tertukar-tukar. Ya. Jadi imunogenisitas adalah kemampuan suatu vaksin untuk merangsang terbentuknya antibodi yang titernya cukup tinggi. Itu aja namanya imunogenisitas. Nah, yang maksud tinggi itu tentu saja bukan berarti dia mampu menetralisasi, belum tentu. Pokoknya tinggi aja titernya, maka dia disebut imunogenisitasnya positif. Dibandingkan dengan yang tidak divaksin, berapa persen itu yang mengalami peningkatan, nah, itu disebut sebagai imunogenisitas. Jadi kalau mengacu pada hasil penelitiannya Prof. Kusnandi Rusmil, 99,6% orang yang mendapatkan vaksin Sinovac itu membentuk antibodi. Maka itu yang disebut sebagai imunogenisitas 99,26. Apakah seragam antibodinya? Ya enggak. Kan ada orang yang sistem imunnya bagus, ada yang agak lemah, pasti akan bervariasi. Nah, variasinya itulah yang menentukan kemampuannya dia menetralkan virusnya. Jadi kalau kembali lagi ke arah tadi, level berapa sih yang bisa dianggap memberikan proteksi atau netralisasi tadi kembali ya. Jadi kalau mau lebih dari 70% antibodinya itu bisa dianggap melakukan netralisasi, maka setidaknya kalau diperiksa dengan parameter imunoglobulin G kuantitatif anti RBD S protein SARS-CoV-2, maka harusnya lebih dari 250 international unit per mililiter, itu baru di atas 70% kemampuan netralisasinya. Jadi semakin tinggi kemampuan netralisasinya, maka efikasinya pasti akan semakin besar. Nah, bagaimana mengukur efikasi? Efikasi itu membandingkan pada uji klinis. Jadi hanya dalam lingkup uji klinis. Orang yang dalam uji klinis itu dibagi 2 secara random, ada yang kebagian vaksin, ada yang kebagian placebo. Nah, yang kebagian vaksin itu setelah disuntik vaksinnya diikuti selama berapa bulan, misalnya ya 3 bulan, 6 bulan, kemudian dalam jangka waktu itu dilihat apakah mereka itu menunjukkan gejala seperti kecurigaan COVID apa enggak. Terus kalau ada gejalanya harus diperiksa PCR-nya gitu ya. Nah, dari sana ketahuan dari yang saya ambil contoh yang di mana? Yang di Bandung misalnya. Dari 810
pasien yang mendapatkan vaksin itu yang akhirnya tertular dan terinfeksi cuma 7 orang dan gejalanya ringan semuanya. Nggak ada yang perlu sampai masuk rumah sakit. Ya. Cuman yang ya flu-flu begitu, ada demam-demam, dan ternyata kemudian dites PCR-nya positif, dia dapat obat yang biasa-biasa untuk suportif aja sudah membaik. Jadi dia vaksinnya memang tidak 100% melindungi dia dari terinfeksi, tapi kalaupun dia terinfeksi, dia terlindung dari penyakit yang parah. Itu adalah manfaat yang diperoleh. Nah, bagaimana dengan mereka yang kebetulan dapat placebo? Ternyata yang mengalami infeksi untuk yang di mana? Di Bandung itu adalah 18 orang. Dan secara klinis gambarannya relatif lebih berat dibandingkan dengan mereka yang tidak dapat dibandingkan mereka yang dapat vaksin. Jadi jumlahnya lebih banyak, tingkat keparahannya lebih tinggi dari yang dapat vaksin. Nah, dari sana terus dihitung itu. 7/810 dikurangi dan dibagi berapa, saya lupa hitung-hitungannya, tapi akhirnya angkanya keluarnya adalah 65,23% apa gitu, saya agak lupa, pokoknya 65, sekian persen. Itu yang di Bandung ya. Nah, tetapi di Turki beda lagi. Di Turki itu tinggi angkanya, yaitu 91,25%. Apa yang membedakan? Obatnya sama, vaksinnya sama. Yang membedakan adalah perilaku masyarakatnya, kelompok yang divaksin. Ya, kemudian laju penularan virus atau istilahnya R0 apa itu, Pak Pur biasanya setiap pagi membahas itu dengan Dokter Subur kan? Ya. Itu piro saiki anunya, laju penularannya dan sebagainya. Nah, itu dia yang menentukan di sana. Di Turki ini dicobakan pada 25% tenaga kesehatan yang berisiko tinggi dan 75% pada masyarakat yang juga berisiko tinggi ketularan ya. Nah, itu sementara yang di Bandung adalah masyarakat umum. Mulai dari tukang sayur sampai Pak Gubernurnya itu ikut. Jadi ini masyarakat umum yang lebih menggambarkan keanekaragaman orang-orang dengan berbagai macam tingkat risiko infeksi. Tentu hasilnya akan beda dan disimpulkan bahwa kalau dilakukan penelitian pada kelompok yang memiliki risiko terinfeksi lebih tinggi, maka cenderung angka efikasi akan lebih tinggi. Nah, sekarang apa yang dimaksud efektivitas? Nah, kalau efektivitas itu bukan dalam lingkup uji klinis. Jadi sekarang kan kita sudah mulai melakukan vaksinasinya. Nah, nanti kita akan melakukan pemantauan dalam dunia nyata ini. Dalam dunia nyata ini kan tidak bisa semua diatur seperti yang dalam uji klinis. Kalau uji klinis kan ada peraturannya, tidak boleh gini, tidak boleh begitu, harus menjalankan apa-apa sesuai dengan protokol penelitiannya. Kalau yang di dunia nyata ini sak karepe pisan. Nah, perlindungan yang didapat itulah yang kemudian akan dinyatakan dalam bentuk efikasi. Nah, ini kita juga sedang meneliti ini Pak Pur, sekedar laporan. Ya. Kami di Divisi Alergi Imunologi sekarang melihat itu efikasi karena memang dalam real world. Mudah-mudahan berjalan lancar. Teman-teman nakes, baik yang junior maupun senior, yang mendapatkan vaksin akan kami pantau selama 12 bulan. Selama 12 bulan itu setelah mendapatkan vaksin, apakah mereka juga masih akan terinfeksi, dan kalaupun terinfeksi, seberapa berat gejalanya, dan itu juga akan kami jadikan bahan laporan yang mungkin akan menarik untuk kajian lebih lanjut. Ya, terima kasih Dr. Gatot. Saya rasa jelas ya, imunogenitas beda dengan efikasi, beda dengan efektivitas di lapangan, jadi semacam real world data. Ya. Saya bingung karena masih banyak pertanyaan, tapi kira-kira sudah semua terjawab. Ada satu hal saya tidak tahu karena spesialis paru tidak ada. Orang asma, biasanya asma alergi. Ya, Dr. Gatot mungkin bisa menyampaikan orang asma. Sama itu, orang asma atau orang PPOK, kalau menurut guidelines dari China maupun GOLD, selama dia terkendali, maka boleh dilakukan vaksinasi. Ya, yang terkendali itu bagaimana? Kalau menurut
asma symptom score mesti skornya di atas 20. Ya. Ya. Good, mungkin juga ada batasnya, tapi pokoknya istilahnya harus terkendali. Bukan terkendali separuh atau tidak terkendali. Kalau tidak terkendali nanti mungkin akan memicu mungkin reaksi kambuh, asmanya dan sebagainya. Atau kambuh PPOK-nya. Tapi kalau terkendali dengan batas skor yang sesuai dengan kaidah masing-masing, GINA maupun good, monggo, boleh. Iya. Waktunya hampir habis, Dr. Yusuf. Ini ya, gimana? Saya teruskan atau saya tutup saja? Dr. Yusuf? Dokter Purnomo. Ya, gimana? Dok, mungkin bisa ini dok di highlight dok. Di sini ada Dokter Urip Murtejo, ada ada Profesor Edi, ada Dokter Pujo juga. Mungkin apa mereka ada yang ditanyakan kita highlight gitu? Ya boleh. Silahkan Dokter Urip. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada beberapa yang tadi raise hand ya. Oh banyak, ya banyak dok, banyak sekali. Kalau saya turuti itu banyak sekali, ada 15-an. 10. Dokter Urip, ada yang tanya? Pak Pur, terima kasih. Saya pasiennya Dokter Agus ini. Cuman saya ada chronic renal failure. Ya. Penyebabnya adalah diabetes. Nah, belum stabil. Serum kreatininnya masih ya antara 2 dan 3. Gitu. Sehingga saya khawatir apakah saya perlu divaksin atau tidak. Mungkin Pak Gatot yang lebih laju filtrasi glomerulusnya pinten nggih, Dokter Urip? Saya lupa ya, mungkin rendah. EGFR-nya rendah. EGFR-nya berapa? 35 enggak salah ya Pak. Nah, ya, betul. Oh, masih bisa itu. 35 itu berarti masih belum stage 3, 4 belum. Oh, masih bisa. Masih bagus. Produksi urin masih bagus. Urinnya bagus, ya. Kreatinin jadi yang 2, sebaiknya ditunda itu kalau yang sudah stadium 3 dan 4. Ya. End stage. Oke. Siapa lagi ini? Prof. Edi mungkin? Ada mungkin sudah beliau. Prof. Edi? Dr. Pujo mungkin? Lebih dulu Dr. Pujo. Kalau tidak ada, saya pilih saja secara random. Dr. Siswanto Darmadi yang bertanya. Ada yang tanyakan dok? Dr. Siswanto Darmadi? Silakan langsung. Kita highlight dulu dok. Ya, silakan di-unmute. Dr. Siswanto. Ya. Nggak bisa dok, nggak ada. Nggak bisa dok ya. Bentar dok. Bisa? Oke. Karena waktu sudah masuk Dr. Siswanto Darmadi. Ya, silakan dok. Bisa bertanya langsung dok? Ya sekali ya, kita berkesempatan. Ya. Silakan Dr. Siswanto, di-unmute dulu. Nggak siap kayaknya dok. Nggak siap ya. Wah, saya pilih siapa lagi nih? Dokter, bawahnya saja nih. Dokter Intan ini. Mau tanya apa Dokter Intan ini? Dokter Intan Purnama. Ya, IP Dokter Intan. Mungkin bisa di-highlight dulu. Ya, silakan Dokter Intan. Satu saja ini karena waktu sudah mepet. Ya, silakan Dokter Intan Purnamasari. Rupanya juga tidak bisa dok. Mungkin sudah tidak standby tadi, kelamaan nunggu diizinkan untuk langsung. Saya rasa ada 12 partisipan raise hand. Ya, 14 dok, 14. Oke, satu saja gitu. Tadi saya pilih siapa gitu ya. Ya, itu. Sambung, Dr. Intan. Intan, unmute. Dr. Siswanto masuk. Dr. Siswanto aja kalau gitu. Silakan Dr. Siswanto. Silakan dok. Silakan Dr. Siswanto.
Rupanya tidak standby, Dok. Iya. Oke, gimana kita akhiri saja? Ada ini Dr. Iskandar Zulkarnain barangkali standby. Oh, tadi muncul Dr. Spesialis kulit ini. Ya, Dr. Iswanto. Silakan, Dok. Waduh. Siap. Yang on siapa ini? Mas Iskandar masih unmute, masih mute. Saya bacakan mungkin ada satu pertanyaan untuk Dr. Gatot. Ya, silakan, Dok. Bone marrow transplantation tanpa immunosupresan, apakah boleh divaksin, Dok? Boleh. Boleh ya, Dok? Oke. Itu tadi dari panelis ada yang bertanya. Ya. Itu. Satu hal, ini ada tanya tadi banyak, yaitu kita ini nunggu lansia ini anaknya gimana? Sekarang apa nunggu vaksin-vaksin yang lain mau datang dijanjikan Pak Menkes? Gimana ini? Umumnya. Kalau kita tidak pernah bisa meramal kapan kita akan didatangi virus coronanya, mana yang datang dulu, virusnya apa vaksinnya, kalau ada di depan mata kita santap saja bahwa nanti di kemudian hari punya kesempatan untuk yang lain, boleh kok dapat yang lain. Ya, dan jadi itu sudah ada penelitiannya, Pak Pur. Ya. Jadi gini, kalau di Inggris sekarang sedang jalan namanya COMCOV study. COMCOV study itu nanti mencampur. Jadi nek wis pasien iki pertama untuk virus vaksin jenis A, ya kemudian kemudiannya berikutnya kira-kira 3-4 bulan berikutnya dapat lagi yang jenis lain-lain, itu apakah akan memberikan pelindungan apa enggak, itu sekarang sedang dijalankan penelitian itu. Karena ada kekhawatiran ya di beberapa negara itu mereka tidak mendapat jaminan bahwa mereka akan mendapatkan jenis vaksin yang sama. Karena kita tahu seluruh dunia mendambakan vaksin, produsen vaksinnya hanya beberapa, sehingga rebutan. Indonesia ini saya kira perlu bersyukur ya, karena kita termasuk yang negara-negara awal yang bisa mendapatkan vaksin. Malaysia aja iri sama kita gitu ya. Dan kita perlu bersyukur. Jadi kita sudah dapat duluan dan tidak kalah dengan negara-negara lain, dan bahkan penggunaan Sinovac di Indonesia itu memicu negara-negara lain juga ikut menerima Sinovac gitu ya. Gara-gara Indonesia nyuntik Sinovac, kemudian Turki ikut, Uni Emirat Arab ikut, lah baru kira-kira 3 hari atau 4 hari yang lalu Cina itu juga memberikan emergency use authorization untuk Sinovac, padahal itu buatannya dia sendiri. Tetapi Sinovac itu sudah mulai dipakai di Cina untuk angkatan bersenjatanya itu pada bulan Juni tahun lalu sebenarnya secara terbatas ya. Tapi untuk yang masyarakat baru 3-4 hari yang lalu mereka mendapatkan emergency use authorization dari pemerintah Cina. Jadi saya kira itu mungkin bisa dipakai sebagai pertimbangan lah. Jadi kita nggak perlu khawatir, yang di depan mata disantap dulu. Nanti kalau ada hidangan lain yang lebih enak atau terbukti lebih bermanjur ya dimakan lagi gitu. Oke, Dr. Yusuf, mungkin akan saya akhiri. Saya perlu menyimpulkan. Pertama, terima kasih Dr. Gatot Sugiarto, SPPD KAI. Terima kasih Dr. Agus Subagyo, SPJPK atas kesediaan sebagai narasumber, dan luar biasa jawabannya. Saya rasa sebagian besar saya rasa hadirin akan puas. Terima kasih kepada di Surabaya, khususnya kepada Ketua Dr. Utuh Brahmana, dan host yang hampir abadi ini, Dr. Yusuf ini host terus ya. Terima kasih atas repotnya. Kita simpulkan bahwa pada lansia, yang pertama adalah sebaiknya divaksin, kira-kira begitu. Sebaiknya divaksin, hambatannya adalah mungkin imunogenitasnya tidak tinggi, sehingga perlu pengaturan waktu bla bla bla. Adanya komorbid, yang ketiga, tidak menjadi alasan kuat untuk tidak divaksin. Jadi satu, lansia sebaiknya divaksin. Kedua, adanya komorbid, tidak menjadi hambatan divaksin. Tadi dari Dr. Gatot sudah panjang lebar, hal-hal apa saja
yang intinya adalah kalau penyakit itu stabil, silakan divaksin. Ada beberapa penyakit khususnya adalah penyakit yang menggunakan imunosupresan. Itu harus hati-hati, gagal ginjal, mungkin perlu clearance yang hati-hati. Yang sebetulnya, sebagaimana yang saya tanyakan, ini masalah imunogenitas ataukah penyakit yang menjadi lebih hebat. Nah itu perlu penelitian lanjutan mungkin, tapi kira-kira jawabannya adalah imunogenitas. Pada Dr. Agus Subagio, walaupun semua data masih kecil, kehati-hatian tetap terkendali, tapi kemungkinan infeksi yang tinggi lebih menjadi perhatian utama untuk diberikan vaksin, saya rasa. Karena kalau orang itu menjadi lebih berat penyakitnya, kayaknya itu masih ada hal-hal yang bisa ditangani, tapi kalau terkena COVID, luar biasa. Lalu mengenai bagaimana hasil COVID, mungkin tidak rutin perlu diperiksa, mungkin tidak perlu, karena nanti kalau diperiksa jadi general kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah setiap rakyat minta begitu. Dan untuk itu tadi sudah diterangkan mengenai imunogenitas yang cukup tinggi, tapi efikasi yang rendah yang tidak diketahui sebabnya apa, mungkin juga sebabnya imunogenitas yang different, kemudian juga 3M-nya yang tidak sama. Saya mohon maaf kepada hadirin yang berpartisipasi yang saat ini 895, luar biasa. Saya mohon maaf tidak bisa meresum dari semua pertanyaan atau tidak menyebutkan sejawat untuk bicara langsung, tapi ini karena semua keterbatasan waktu. Demikian sejawat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, tidak hanya untuk sejawat sendiri, tapi juga untuk pasien-pasien sejawat yang saya rasa tiap hari akan bertanya sesuai dengan situasi dan kondisi pasien yang Anda terima. Saya kembalikan ke Dr. Yusuf SPOGK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Purnomo. Matur nuwun Pak Pur. Sehat-sehat Pak Pur. Salam sehat. Yang telah memimpin acara Tanya Apa Saja. Terima kasih. Siang hari ini. Terima kasih juga pada narasumber Dr. Gatot Sugiarto, spesialis penyakit dalam konsultan, dan Dr. Agus Subagio, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Tadi juga ada pesan penting tadi dikatakan banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Monggo. Kami akhiri acara pada siang hari ini. Kita ketemu lagi pada acara Tanya Apa Saja berikutnya, tentunya dengan topik-topik menarik. Ya. Kemudian acara ini bisa tetap dilihat di YouTube-nya ID Cabang Surabaya. Jadi akan dibikin yang lebih simpel dan semua pertanyaan-pertanyaan, semua yang akan disampaikan oleh Dr. Gatot dan Dr. Agus Subagio, semua akan ada semua dan bisa diikuti lagi. Kami tutup. Terima kasih. Terima kasih Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Gatot, Matur nuwun. Terima kasih Dr. Urip juga. Dok. Salam sehat. Amin. Matur nuwun.